Bapak Edi Rohedi SPIMM, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang telah berhadir pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya yang selalu memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Adapun acara hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk menghemat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara keempat, pembacaan doa. Acara kelima, pemaparan materi oleh CGP. Kemudian acara yang keenam, kesimpulan. Dan terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan untuk berdiri. Dimohon kepada Ibu Irma untuk bisa memandu teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Baru kepada Bapak Edi Rohedi SPIMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Kota Baru yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan komunitas belajar di SMK Negeri 2 Kota Baru. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini ya, jadi kita akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif ini nanti terkait dengan hal-hal yang
terkait dengan budaya-budaya yang positif yang ada atau bisa terjadi diterapkan di sekolahan. Jadi Bapak Ibu, sebelum nanti pada saatnya akan kita bahas ya yang akan disampaikan oleh teman kita Pak Ahmad Firdaus dan Bapak Nur Rahman ya. Pertama saya ingin menitik beratkan terlebih dahulu Bapak Ibu, yang namanya budaya positif di sekolah itu adalah kita harus memahami terlebih dahulu ya kira-kira apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu adalah pembiasaan hal yang baik Bapak Ibu, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Ini bisa mencakup kepada gurunya, kemudian siswanya, ataupun tenaga kependidikan lainnya, atau seluruh warga sekolah. Nah, jadi budaya-budaya positif ini nanti seperti apa? Yang jelas nanti, misalnya salah satu contoh itu adalah penerapan disiplin, ya, disiplin yang terkait dengan apakah itu tata tertib dan lain sebagainya, yang di dalamnya nanti pasti ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Misalnya ada yang terlambat, ada yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya sesuai dengan peraturan ataupun tata tertib yang berlaku. Biasanya ada beberapa konsekuensi Bapak Ibu ya, yang terlambat dan lain sebagainya itu ada konsekuensi, misalnya yang selama ini kita terapkan itu berupa hukuman. Apakah hukuman itu sudah efektif Bapak Ibu sehingga membuat anak itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Nah, nanti kita evaluasi bersama. Kita menginginkan budaya-budaya positif, salah satunya adalah disiplin waktu ya, tepat waktu dan lain sebagainya. Itu betul-betul nanti mereka melaksanakannya itu tanpa ada hal-hal yang keterpaksaan. Kita inginnya disiplin itu betul-betul datang dari keyakinan siswa itu sendiri. Jadi kita tidak ingin misalnya anak yang terlambat begitu kita hukum ya, selesai hukumannya besoknya kejadian lagi. Artinya tidak ada keyakinan di dalam mereka yang mengegas, yang betul-betul tindakan dari kita yang membuat mereka itu sadar bahwa budaya positif ini betul-betul bisa berjalan kalau datang dari keyakinan diri kita masing-masing atau dari siswa masing-masing. Nah, Bapak Ibu, nanti pada kesempatan ini juga nanti akan disampaikan ada yang namanya istilah restitusi ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya ada guru yang melakukan kesalahan, bagaimana sih kita harus bertindak yang benar sehingga apa yang kita lakukan dalam proses penindakan itu betul-betul menyentuh hati si siswa sehingga kejadian itu tidak akan berulang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya pada kesempatan yang baik ini bagaimana caranya agar budaya positif yang ingin kita terapkan atau punya kita dambakan terjadi di sekolah betul-betul ada dalam keyakinan siswa sehingga kita tidak perlu lagi istilahnya menghukum, selesai hukuman besok ada lagi kejadian. Ya, harapannya betul-betul nanti kita memberikan tindakan yang itu membuat dia sadar sepenuhnya bahwa dia betul-betul melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan berikutnya. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, kira-kira tindakan kita ke depan yang baiknya seperti apa dalam proses pendisiplinan ataupun menumbuhkan budaya positif di SMK Negeri 2 Kota Baru. Ya, jadi panjang lebarnya nanti pada saat paparan ya kita juga mendapatkan informasi mungkin nanti dari narasumber ya seperti itu nanti kita diskusi secara bersama. Ya, itu saja Bapak Ibu pengantar yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan outputnya bisa menjadi masukan buat kita semuanya dalam tahap atau proses
membuat budaya positif itu bisa berjalan dengan baik di SMK Negeri 2 Dr. Ahmad. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu mohon maaf, setelah kegiatan ini saya tinggal sebentar ya Bapak Ibu, karena ada narasumber ataupun Widya Iswara yang akan melakukan monet besok Bapak Ibu dari Dispar. Kebetulan Sidin tadi menghubungi minta dijemput di bandara, jadi sudah menunggu Bapak Ibu. Ya, jadi tetap kegiatan ini berjalan seperti biasa. Kemudian insya Allah ada manfaatnya buat kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu doa, dan doa ini akan dipandu oleh Bapak Arifatul Rahman. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ما نامت الأرض وشمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستغفار وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Arif. Memasuki acara ini, yakni pemaparan materi oleh calon guru penggerak kita kepada kepada Bapak Nur Rahman SPD dan Bapak Ahmad Firdaus SPD. Maaf, SE. Waktu dan tempat kami sediakan. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat serta kesehatan badan, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Kota Baru. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau sampai beliau yang soleh dan sokat Amin. hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja pada acara inti kita pada hari ini adalah tentang pemaparan materi budaya positif yang sebenarnya tadi sudah diringkas oleh Bapak Kepala Sekolah.
Nah, jadi sudah menyampaikan intisari dari kegiatan kita pada hari ini. Begitu Pak Nur? Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu, hari ini saya bersama-sama Pak Nur hanya sebatas menyampaikan aja. Nah, mungkin kekurangannya bisa kita cari lagi di PMF Pak Nur ya. Oke. Selanjutnya pihaknya Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk sampai seterusnya. Pada akhirnya kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Seperti yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Dan sebelum kita bernyanyi, Pak Arif kemarin pada saat jadi pembina upacara sudah menyampaikan di amanat beliau. Jujur aja, Ulun belum hafal Pak Arif, Ulun belum hafal, Pak Nur sudah hafal. Oh, hafal lah. Pak Arif sudah hafal duluan. Oke. Nah, selanjutnya apa itu budaya positif? Budaya positif sudah juga dijelaskan oleh Pak Edi tadi. Nah, itu budaya positif. Apa itu budaya positif? Kemudian apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar siswa kita berperilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Nah, perwujudannya guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan penghargaan terhadap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan praktek yang dibantu oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin praktek tentang membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tadi sudah diatur lah, ada yang dari guru, ada yang dari siswa. Nah, selanjutnya ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian kira-kira? Bisa kita tolong nggak? Kita tidak diangkat tangan sebelum orang tangan itu. Disiplin, apa enggak? Disiplin enggak? Disiplin. Hah? Mengikuti aturan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, yang terbayang di benak saya adalah sebuah aturan. Aturan. Ya. Tadi bukan aturan. Ini juga aturan tadi kan. Beda kan lagi. Untuk praktik apa? Disiplin itu merupakan praktek yang sesuai pada tindakan. Tujuannya untuk menjaga ketaatan aturan. Itu sederhananya keteraturan. Iya, teratur. Ya, disiplin itu berbeda dengan disiplin. Kalau disiplin itu adalah tanggung jawab untuk dari dalam diri untuk mengikuti peraturan yang ada. Tapi kalau disiplin itu kata kuncinya adalah masih gitu aja kok, masih jam segini aja kok, masih ada yang lain kok, yang lain. Dua kata. Disiplin berarti tata tertib. Oke. Apa itu tak kenal dulu? Tata tertib. Mungkin sedikit ya akan saya sampaikan ya, berkaitan dengan apa sih yang dipikirkan ketika mendengar kata disiplin. Sederhananya disiplin itu
berkaitan dengan keteraturan. Keteraturan. Ketika ada ya, ketika ada sebuah aturan tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra bahwa ketaatan terhadap suatu peraturan itu yang pasti pada peraturan. Disiplin itu artinya belajar. Cuma kalau menurut pribadi, apa yang disampaikan Bapak Ibu sekarang itu bukan semua jawabannya. Disiplin. Nah, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, patuh, atau peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Salah satu alternatif terakhir, kalau perlu, malah tidak perlu digunakan sekali. Nah, murid yang memiliki sikap disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mau membuat kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas, minimal Bapak Ibu sekalian mengetahui beberapa kata-kata yang masuk dalam daftar kebajikan universal tadi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila itu masuk semua: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada lagi, menurut institusi yang lain, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Kalau bisa nanti kita print aja lah, kita print, kita tempel di kelas-kelas agar guru dan siswa mengetahui daftar-daftar nama kebajikan mereka. Nah, kemudian ini contohnya, contoh nilai-nilai kebajikan Islam yang lain. Keterapian hidup diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mengenal orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan seterusnya. Kita lanjut aja supaya ada kesorekan kulitnya. Nah, ini yang banyak dipakai di kelas pada saat membuat daftar keyakinan kelas. Keterusterangan, keberanian. Ini kemarin saya susah menghafal ya, Pak. Ya, ini kata-kata, intinya kata-kata positif itu tidak ada kata tidak, ada. Dilarang membuang sampah itu negatif sebenarnya. Apa yang membuat negatif? Karena ada kata dilarang. Nah, yang positif seperti apa? Buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti yang seterusnya kita terapkan seperti itu. Dilarang memakai helm pada saat gunakanlah helm pada saat berkendara positif. Nah, ini mana Ibu Sri? Yang berikutnya materi tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ini kolaborasi ceritanya karena kami meyakini yang ahli tentang ini adalah guru BK biasanya lah. Jadi kepada Ibu Sri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini bukan saya mungkin ya. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata, ya semoga yang sedikit yang bisa saya miliki bisa bermanfaat bagi kita semua. Di dalam memberikan pengakuan kepada siswa,
pada prinsipnya kita harus mengingat bahwasanya perilaku manusia itu berdasarkan pada 3 hal, yaitu pada 3 motivasi perilaku manusia yang disimpulkan oleh para pakar. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang akan inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu secara real. Pada prinsipnya berkaitan dengan disiplin tadi, saya akan lebih ke realnya. Misalnya begini, kenapa anak-anak itu ketika sudah dihukum atau melanggar peraturan kemudian tidak kita marahi, sudah kita berikan hukuman, tetapi tidak, seolah-olah tidak ada efeknya, seolah-olah tidak ada efek jerahnya gitu. Ada apa? Padahal dia secara real dia itu melanggar, kemudian dia sudah dikasih hukuman, mulai hukuman memakai dari yang namanya sederhana sampai namanya tingkat tinggi, kemudian ada hukuman sisi 2, kemudian dari lapangan dan sebagainya, kemudian sampai ya lebih tinggi lagi. Tapi kenapa tidak ada seolah tidak ada efek jerah gitu? Nah, jadi memang manusia itu dia melakukan sesuatu hal itu ya, ketika dia tidak memiliki sebuah kesadaran yang merupakan motivasi intrinsik, maka itu akan sangat kesulitan, akan balik lagi penyakitnya. Hari ini dihukum ya besok lagi, hari besok dihukum ya besok lagi, akan terus seperti itu. Jadi tidak ada efek jerahnya. Kemudian pada motivasi ini kita bisa ya menarik ulur bagaimana nanti kita akan bernego ya kepada orang lain saat kita berperilaku ya, apa yang akan kita dapatkan dari semua itu. Nah, nanti itu akan berkaitan langsung dengan apa yang diinginkan oleh siswa itu. Nah, jadi sebenarnya jawabannya siapa? Ketika siswa itu dihukum dan tidak jerah, berarti hukuman itu bukan sesuatu yang tepat bagi dia. Ya, mungkin hukuman itu sebuah makanan hari-hari. Contohnya gini, siswa datang ke sekolah, kemudian dia dihukum, dimamai, dan sebagainya. Kenapa dia tidak jerah? Ya karena mungkin di rumah dia udah mager dimamai. Karena di rumah ada dimamai, lalu di sini hama guru itu seperti puisi. Ya, terasa lebih indah daripada mamanya yang di rumah. Kemudian bisa jadi siswa tetap dalam keadaan seperti itu karena motivasinya eksplisit, yaitu karena hanya untuk menghindari hukuman. Dia tidak datang terlambat karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman. Tetapi ketika mendapatkan sebuah pelonggaran, misalnya karena hujan dan sebagainya, maka dia akan kembali kepada kebiasaan semula, dia tidak ada kesadaran. Dalam teori ini hukuman itu disebut hukuman ketika dia bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Jadi apa maunya guru itu langsung dilakukan, ya baik fisik maupun non fisik. Ya, saya akan memberikan contoh misalnya ketika anak misalnya ada anak di kelas yang misalnya ada anak yang di kelas yang berkelahi, kemudian dia apa yang akan dilakukan dulu? Apakah langsung melakukan apakah melakukannya atau apa? Nah, jadi ketika yang dilakukan oleh guru itu misalnya langsung memberikan dia hukuman, itulah
dari konsekuensi itu, dan itu dilakukan bersama-sama. Kemudian hukuman konsekuensi semuanya itu akan ada solusinya di restitusi. Jadi supaya kalian menghukum tetapi siswa juga bisa mengambil konsekuensi, maka selanjutnya adalah restitusi. Jadi apa yang disebut sebagai restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga dia bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya akan memberi contoh sekarang ya. Sebuah kasus ada seorang siswa yang kehilangan jam tangan. Nah ini mungkin pernah diceritakan di forum-forum ya. Seorang siswa yang kehilangan jam tangannya, kemudian melaporkan kepada wali kelasnya, dan wali kelas menyuruh semua siswa masuk ke kelas dan memejamkan mata serta membalikkan badan di tasnya masing-masing. Jadi tasnya ada di depannya, kemudian dia membalikkan badan dan disuruh menutup mata. Maka kemudian guru itu membuka sebuah supaya kita bisa berperan sebagai manajer. Hingga ternyata guru itu menemukan jam tangan itu di salah satu tas siswa. Apa yang dilakukan oleh guru? Kalau hukuman, kalau bisa itu dihindari, karena kita pada saat itu berperan sebagai itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi mungkin membuat apa? merasa bersalah Jadi siswa dari itu, misalnya siswa menjadi merasa salah. Saya ceritakan kembali, saya lanjutkan. Ketika guru itu menemukan jam tangan di tas tersebut, maka guru melanjutkan mencari membongkar tas yang lain sampai selesai. Nah itu yang dilakukan beliau. Beliau tetap melanjutkan membongkar tas yang lain sehingga setelah selesai barulah guru tersebut menyuruh siswa untuk membuka mata dan duduk seperti biasa. Setelah bertahun-tahun, siswa ini berusaha dengan guru yang bersangkutan dan ketika menyapa guru itu bertanya, aku siapa? Maka anak ini menjawab, saya pencuri jam Pak. Saya adalah anak yang pencuri jam. Nah, jadi apa pelajaran yang dari sini adalah guru kita di kelas kita punya hak prerogatif gitu ya, atau sebuah kondisi yang menciptakan kita bahwa saya tidak bebas mengapain terhadap siswa. Ya kan, mau hukuman boleh, mau ini boleh, boleh. Tetapi pilihan dari guru itu ketika dia akan mendidik, ada siswa yang bertanya, kenapa Bapak tidak menyebutkan saya bahwa saya yang mencuri jam itu, padahal Bapak sudah menyebutkan salah satu identitas saya. Karena jika saya menyebutkan itu, maka saya menyebutkan bisa jadi dia akan malu seumur hidup. Padahal bisa jadi jam itu bisa kembali. Bisa jadi anak itu bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi cara yang ditempuh oleh guru tadi adalah lebih mementingkan masa depan anak itu sendiri. Jadi dengan Bapak Guru yang mengambil konsekuensi tadi, memberi juga pelajaran kepada siswa, ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Nah itu adalah salah satu contoh yang ada di kelas. Nah, jadi keuntungan dari adanya kesepakatan kelas, kemudian restitusi ini akan sangat membantu kita sebagai pendidik untuk lebih ringan. Kita tidak lagi apa ya memikirkan tidak harus dilakukan, harus diapain di muridnya gitu ya. Tapi kita jadi lebih bisa bersama-sama maunya gimana, ya maunya gimana. Mungkin itu aja kali ya. Ya mungkin ini dari Ulun. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai, ya, bisa minta perhatiannya lagi. Hai yang di belakang, halo, yang di belakang, ibu yang di belakang, ibu baju kuning, ibu baju hijau. Hai. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan masalah tentang hukuman itu apa, konsekuensi itu apa ya. Logiknya simpulannya gini, bahwa hukuman kadang kalau kita memberi
diberikan kepada siswa itu bentuknya karena tidak logis, ya, sebuah hukuman, ya harus diulang. Kalau konsekuensi biasanya itu ada kesepakatan di awal, ya, misal siswa disepakati tidak mengerjakan tugas, maka dia harus mengerjakan tugas secara berlipat ganda, ya, 2 kali itu bisa. Konsekuensi itu dia selalu berhubungan dengan kesalahannya, ya. Contohnya sepatu tidak hitam, maka sepatunya dari warna hitam, itu suatu bentuk konsekuensi karena yang dilanggar, yang melanggarnya dari sepatu dan yang harus diperbaiki adalah sepatunya. Sedangkan restitusi itu adalah kemauan perbaikan yang muncul dari dirinya sendiri, ya. Jadi tugas kita sebagai guru itu apa? Tugas kita adalah mampu memunculkan kemauan dari siswa untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Lihat simpulan dari hasil hukuman, konsekuensi dan restitusi. Panjangannya apa lagi Mas Adi? Situasi, kondisi. Ya. Oke, lanjut. Itu pendeknya agak mengacau. Sebagai seorang guru, 1 orang, 2, menjawab. Ya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi tadi kan ada teori perilaku, ya, kenapa kita melakukan ini pasti ada alasannya. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan kondisi kita sebagai guru, Bu Sina mungkin bisa menjawab karena dia selalu di sini. Sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa, Bu? Kenapa kok Pian itu hadir tepat waktu? Kenapa saya nggak nawar-nawar aja sih? Memberikan contoh kepada dan disiplin. Salah satunya adalah hadir tepat waktu. Memberi contoh. Tapi saya rasa itu menjadi contoh karena dia yang hadir. Ya, menjadi contoh atau memberi contoh? Memberi contoh. Sekaligus menjadi contoh. Jadi motivasi dari Ibu Sina adalah memberi contoh atau menjadi contoh untuk siswa supaya hadir tepat waktu. Nah, di sini dijelaskan. Jadi ada beberapa alasan, ya, kenapa kita hadir tepat waktu. Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan mendapatkan peringatan? Karena Anda percaya bahwa tindakan Anda akan dicontoh oleh Anda. Di sini ada motivasi, ya, dan motivasi. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang pertama dan kedua. Yang pertama tadi apa? Karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, oleh atasan kita. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua juga motivasi eksternal, ya, untuk mendapatkan imbalan dari institusi. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi internal. Seperti kata Ibu Rusina tadi, beliau alasan dari tepat waktu karena ingin menghargai waktu, memberi contoh. Berarti kan itu adalah motivasi internal, ya. Motivasi internal, ya. Tidak ada paksaan dari luar. Maka itu adalah sebuah motivasi yang paling kuat yang mendasari kita melakukan sesuatu. Ibaratnya gini, mau ada hujan badai, mau ada pengaruh dari luar, mau ada halangan apapun, tetap kita hadir karena motivasinya internal, tidak ada alasan yang dari luar. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyati masalah hukuman, ya. Soal, oke, soal. Tadi sudah ada materinya. Sekarang kawan-kawan mungkin bisa dilihat jawaban tulis, ya. Ada soal yang pertama. Contohnya, mencatat 100 kali dalam 2 kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Yang pertama banyak yang menjawab hukuman. Apa itu ada jawabannya? Yang pertanyaan nomor 1. Konsekuensi.
kunci jawabannya. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket karena hadir lambat sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas rumah yang coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Yang keempat, berapa? Murid disuruh menggunakan sepatu lagi. Apa itu kalau tidak menggunakan sepatu? Murid disuruh harusnya ini melepaskan. Ya Pak. Murid disuruh menggunakan sepatu Ya kan? Melepaskan. Harusnya melepaskan. Melepaskan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu. Hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terdapat 10 menit untuk berjauhan. Ini dia main sama nomor 2 itu bisa berkebalikan. Konsekuensi. Oke. Berikut adalah kunci jawabannya. Nah, kenapa tadi yang ingin saya soroti, kenapa nomor 2 sama nomor terakhir ini beda? Yang satu suruh lari, yang satu cuma satunya konsekuensi. Iya. Karena yang terakhir itu pelajaran PJOK. Jadi itu bisa masuk pemanasan sebelum olahraga. Oh iya. Karena dia sudah siap. Oke ya, karena alasannya betul. Karena pelajaran PJOK dia kalau tidak dipanasi. Apakah ini ya, ini cuma saya kira polanya. Apakah yang dimaksud konsekuensi dari kondisi ini? Apa yang dilakukan berakibat dengan yang berkaitan dengan yang dilakukan di awal? Misalnya gini, kertas tugas itu dicoret-coret, maka dia sudah memberikan kertas tugas. Pastinya kayak yang dia lakukan dan akibatnya itu berkaitan. Sementara kalau hukuman antara kesalahannya dan akibatnya tidak berkaitan. Betul. Ternyata sudah ada yang bisa mengambil kesimpulan. Itu betul. Jadi kalau konsekuensi itu kan dilakukan pada masalah yang sama, ya, untuk memperbaiki masalah yang sama, ya, mengembalikan kondisi seperti itu. Anda nyolong, Anda mengembalikan, kan gitu. Itu konsekuensi. Tapi kalau Anda nyolong di penjara, hukuman. Oke. Paham lah? Oke. Oh ya, ada. Kenapa Bu? Gimana? Anda mau tambahkan? Gak apa-apa. Enggak, kami dari ngomongkan sesuatu yang berhubungan. So, kalau menurut kita ini masih konsekuensi lah. Kalau konsekuensi ini artinya apa ya? Pernyataan. Iya, yang harus kita tepati. Kalau hukuman, peringatan. Bisa juga seperti itu. Konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan di awal, ya kan? Nah, siswa tidak begini, maka dia harus begini. Nah, ya. Kalau konsekuensi itu bisa berupa positif, bisa berupa negatif. Ya, betul. Tapi kalau hukuman itu pasti menggunakan konsekuensi yang negatif. Ya, betul. Dan sifatnya sementara. Sampai lagi kalau hukumannya. Iya, 100 semua. Main juga 100. Tidak ada bagi berapa? 100. Pinjam dulu 100. Ya, ini kemarin Pak Apan itu pinjam dulu 100, 200, 1, 2, 3 semua. Yang nggak pinjam 100 berasal. Oke. Terus bagaimana kaitannya dengan dihukum oleh penghargaan? Ya, saya sampai mana? Oke, lanjut Pak. Nah, ini adalah suatu penghargaan yang tidak efektif. Jadi suatu penghargaan, suatu benda atau pendidikan yang dibuat berdasarkan persyaratan. Ya, misal jika Anda melakukan, maka Anda akan mendapat. Ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan, saya tidak mendapatkannya. Ya. Kemudian yang ketiga, jika saya memberikan seseorang, maka saya akan. Maka kita terus-menerus berikan penghargaan jika kita tidak ingin orang meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini nomor 3 adalah efek
yang bisa ditimbulkan apabila 1 dan 2 ini dilakukan terus menerus. Ya, kita terbiasa dengan anak kecil membeli sesuatu karena dia melakukan sesuatu, misal membantu orang tua kalau dikasih duit ini itu, kemudian begitu dewasa tendang satu itu dapat sepeda motor, tendang itu yang kedua dapat mobil, ya kan? Tendang itu lagi rumahnya hilang, gitu ya. Nah, jadinya tidak efektif untuk sebuah perdagangan karena dia melakukan sesuatu. Karena kalau dikembalikan ke teori tadi yang awal itu adalah teori melakukan sesuatu karena motivasi eksternal. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan balik? Oh belum. Oke, sudah. Nah, langsung kita praktek ke keyakinan kelas ya. Bapak dan Ibu kan banyak ngajar ya. Ini kita bahas dari besarnya dulu. Apa sih bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya. Kesepakatan kelas. Apakah itu beda? Apakah itu sama? Ya. Iya. Kenapa kok muncul keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Tapi keyakinan kelas. Karena dia harus yakin kan? Harus yakin. Nah, lanjut pada. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Kemudian mengapa ada peraturan di dalam merokok di sekolah? Coba kalau dari 2 kalimat itu, kira-kira kalau dihentikan nilai kebajikan tadi yang sudah dijelaskan, nilai positif yang ada tadi ya, suatu kata positif, ya, contohnya kayak bukan yang kalimat positif yang satu kata itu yang banyak kata itu. Contoh kalimat kebajikan apa? Misal mandiri, menghargai, gitu ya. Nah itu kan suatu kalimat positif. Banyak lagi yang lain. Kalau 2 kalimat ini kita tarik kesimpulan coba. Mengapa kita perlu penggunaan helm saat mengendara? Kenapa sih kita pakai helm? Selamat. Ada yang motivasinya karena ditilang? Karena takut ditilang polisi. Karena takut ditilang. Oke. Karena takut jantung. Ada satu yang memiliki motivasi internal dan satu karena motivasi eksternal. Ya. Supaya aman. Yang kedua, kenapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Supaya lingkungan sekolah sehat, Bapak. Sehat. Karena baunya mengganggu. Baunya mengganggu. Terus tertib. Tidak baik untuk kesehatan. Tata tertib berkaitan dengan konsekuensi karena ada peraturan seperti itu, ya kan? Kesehatan berarti dia kesehatan untuk siapa? Ya, untuk kesehatan siapa? Orang sekitar kan? Berarti dia ada keterkaitan antara dia sebagai pelaku dan orang lain, ya. Berarti kalau kita ditarik satu kata positif atau kebajikan yang ada, yang pertama bisa keselamatan. Kalimat kebajikan yang kalimat pertama adalah keselamatan. Kenapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendara? Motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi tentang keselamatan. Ya, ayo. Ya kan? Kalau tentang ditilang boleh tidak boleh, tapi kalau nanti polisnya tidak ada dia bisa pakai itu. Nah, yang kedua berarti tentang apa? Kesehatan, ya kan? Keselamatan kesehatan. Ya, bisa tidak ini dipakai untuk pakai kalimat menghargai? Bisa. Yang pertama menghargai siapa? Yang pertama menghargai siapa? Diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Betul sekali. Kursi lama. Dan kedua adalah menghargai Lalu bergerak. orang. Ya. Nah, gitu loh. Nah,
Jadi kalau misalkan ada suatu perbuatan seperti ini ditarik ke keyakinan. Jadi menghargai itu adalah kata kebajikan yang seperti itu. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Nah, kenapa itu bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Gitu ya? Oke, lanjut terus. Apa ini kita kapan ini kita bikin peraturan? Nah, tuh, oke, lanjut. Kita buat keyakinan kelas dulu. Contoh ya, nanti kalau kita mau menerapkan ke kelas, ya kita sama buat keyakinan kelas. Bisa dibuka Microsoft-nya Pados. Nah ini ya, kita seperti ini. Buat. Misalkan kita simulasi bahwa ini adalah sebuah kelas dan saya adalah sebuah saya seorang bapak guru, ya kan? Dan kalian adalah siswanya. Saya masuk misalnya. Oke anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran biar lebih efektif dan efisien, karena ini keyakinan kelas sebetulnya harus diterapkan dibuat di awal pelajaran. Jadi dibuatlah keyakinan kelas ditempel, mengganti. Kalau mau berdampingan dengan peraturan kelas ya, kalau peraturan kelas yang mau skip silakan ya. Oke Pados. Langkah pertama dari penyusunan keyakinan kelas itu adalah merumuskan peraturan kelas dulu, karena itu penting ya. Dasarnya adalah dari peraturan kelas. Contohnya ya, dan itu sebuah peraturan kelas dan menjadi keyakinan kelas itu tidak ada paksaan dari gurunya. Ingat itu ya. Semua yang sepakat adalah siswa dan guru menyepakati, karena belajar itu kan kita di kurikulum merdeka ini adalah belajar yang berpihak pada murid maunya seperti apa, nyamannya seperti apa, guru itu ikut, yang penting dia bisa paham ya. Oke, untuk peraturan kelas. Oke anak-anak ya, anak-anak kira-kira biar nyaman belajar nih, apa yang tidak boleh kita lakukan biar nyaman, biar kita belajar nyaman. Contohnya makan, tidak boleh makan juga pada saat belajar. Oke, peraturan tidak boleh makan pada saat belajar di kelas. Tidak boleh membuat keributan. Tidak boleh membuat keributan. Ada lagi? Minta izin sebelum keluar. Tidak boleh. Cepat Pak. Oh, 3 aja. Oke, 3 aja. Hah? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh meminjam alat tulis. Tidak boleh meminjam alat tulis. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain. Oh ya. Nah ini buka ketiknya. Alat tulis teman tidak boleh juga. Berarti dinyamai semua. Oke, ini aja ya. Ini dari langkah pertama adalah menyaring atau menggali peraturan yang mau disepakati di kelas ya. Langkah kedua, ini contoh aja, nanti langkah kedua adalah membuat peraturan ini menjadi sebuah kalimat yang positif. Ya, berarti yang pertama, kalau tidak, oke kita pilih tabel aja Pak, tingkat tabel Pak. Kalimat positif itu adalah apa? Tidak boleh makan di kelas. Ayo berubahlah menjadi kalimat positif. Makan ketika waktu istirahat. Makan ketika waktu istirahat. Ranking 1. Ada 100 kali gitu. Belum dikasih berarti ya? Berarti banyak banget 100 dah. Ya, yang kedua. Ada bersikap tenang ketika waktu pembelajaran. Bersikap tenang ketika waktu pembelajaran. Baik, itu ranking 1. Ranking 1. Ya itu SMA itu 2 tahun. Jangan Pak. Akselerasi dulu kan. Gunakan alat tulis masing-masing. Nah itu gunakan alat tulis masing-masing.
Oke ya. Nah, oke, sekarang kita dari 3 kalimat ini kita mencarikan menjadi sebuah keyakinan kelas yang menunjukkan nilai kebajikan yang ada tadi. Kira-kira ada kesamaan nggak? Kalau tidak ada kesamaan, maka boleh keyakinan kelas itu lebih dari 1. Ya, tapi kalau sama, poinnya sama, jadikan 1 aja keyakinannya. Begitu. Dari 3 ini, ada nggak yang bisa diambil kesimpulan? Misal makan ketika waktu istirahat, kenapa kok makan itu harus waktu istirahat? Supaya terus supaya oke, sekarang oke. Nah itu ya, itu izin ya. Apa? Makan ketika waktu istirahat ada kaitannya dengan orang lain nggak? Makan ketika waktu istirahat dan tidak boleh makan ketika kelas itu ada kaitannya dengan orang lain? Ada. Apa? Kacang ya, kamu makan nggak? Kacang, oke kacang. Kacang itu jadi kepingin ya kamu? Nah, dijawab makan sidin dan menghargai dan menghormati orang lain. apa kacang tuh bahasa Indonesia? Berarti keyakinannya 1, karena poinnya itu dia bisa diringkas. Lain halnya kalau peraturannya itu ada yang nyeleneh dan tidak bisa masuk ke area menghargai dan menghormati orang lain. Itu tentang keyakinan kelas. Dan tambahan Bapak Ibu, keyakinan kelas kan mulai dari peraturan kelas sampai itu nilai-nilai juga sampai dengan keyakinan itu semuanya curah pendapat dari siswa. Tidak ada intervensi guru cuma memfasilitasi. Ya kan? Tadi kan saya cuma tanya. Dan seharusnya Pak Nur, seharusnya guru juga menanyakan kepada siswa, anak-anak sekalian, kalian maunya Bapak seperti apa? Misalnya kata siswanya Bapak atau Ibu harus datang tepat waktu. Kata gurunya maka Bapak juga mengatakan kalian juga datang tepat waktu. Sama-sama demikian. Tapi disepakati kalau kalimatnya itu bentuknya positif. Misal ditanya gitu, Pak tanya gitu, siswanya hanya saya maunya jam kosong aja Pak. Itu kan jadinya malah sesuatu yang negatif. Sama-sama senang. Ada siswa yang ngomong gitu kan. Ya jangan itulah yang positif lah. Bapak kan maunya Bapak iya, jadinya negatif. Nah gitu. Saya maunya Bapak datang itu mandi. Iya, berarti penampilan gurunya mungkin dinilai acak-adul gitu kan. Nah, berarti harus menjaga kerapian. Gitu ya? Oke, inilah nilai kesepakatan kelas yang harus diyakini. Jadi kalau ada pelanggaran siswa, baik lagi berarti lanjut ke mana? Oh iya, berarti setelah ini kalau di kelas silakan bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Tadi ada di PMN kan ada aksi nyatanya adalah membuat keyakinan kelas, gitu ya. Itu bisa didokumentasi. Oh, kalau belum nggak masalah, bisa begini Bu. Yang keyakinan kelasnya, keyakinan pelajaran. Nah, bahasa Indonesia loh. Berarti selama mengikuti pelajaran bahasa Indonesia kita keyakinan yang kita terapkan. Bisa. Kesepakatan lalu disalurkan jadi keyakinan. Kalau saya sebagai kepala program pun saya bisa membuat keyakinan tulisan, terutama yang kaitannya di bengkel. Di bawahnya ada keyakinan kelas yang oleh wali kelas ya silakan. Ada keyakinan oleh khusus tulisannya sendiri silakan. Contohnya dulu zaman Sinabela ya, kelompok Sinabela masih ingat kelompok Sinabela? Siswa yang tidak bawa alat gambar itu pasti disuruh keluar. Ya. Nah, apakah di pelajaran lain penerapan seperti itu kan? Itu kan khusus di pelajaran Sinabela. Wasmi tambahkan sedikit. Tadi pertanyaan Wasmi, apakah keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sama? Pada dasarnya sama. Cuma penerapannya biasanya berbeda. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya dibuat oleh guru mapel dengan siswa. Cuma proses terbentuk sama. Kalau keyakinan kelas itu antara siswa dengan wali kelas kebiasaan. Cuma
diharapkan semuanya seperti itu, berubah nama semuanya jadi keyakinan kelas. Oke. Ini contoh keyakinan kelas. Contoh, kalimat yang lain ada nggak bawahnya? Tergantung kesepakatan dengan siswa masing-masing. Maunya siswa. Ingat ya, maunya siswa bukan maunya guru. Ya, guru itu adalah mengikuti apa maunya siswa. Jadi Pak Dok, kawan-kawan, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian membuat daftar keyakinan kelas, misalnya dari kantor, kalau sudah selesai jangan lupa seluruh siswa tanda tangan. Oh iya. Jadi disesuaikan semua ya. Itu diupload di PML, aksi nyata tadi, kalau keyakinan kelas tadi. Kalau milih aksi nyatanya membuat keyakinan kelas gitu. Oke, kebutuhan dasar lewat ya. Oke, ini saya jelaskan sedikit. Ya, pada dasarnya orang itu melakukan sesuatu itu kan atas kebutuhan dasar ini dimiliki oleh setiap orang. Pasti dia melakukan sesuatu itu pasti motifnya salah satu dari semuanya. Misal dia makan, dia pasti maunya tertentu, gitu kan? Dia mau mencuri, misalnya jelek, mencuri itu buat apa dia? Kalau dia sudah kaya tapi mencuri, maka dia mencuri buat fun. Ya, kalau dia memang mencuri, ya berarti untuk bertahan hidup. Iya, makanya kan ada motivasi internalnya, Bu. Kenapa dia mencuri untuk fun? Pak, iya. Nah, jadi kawan-kawan, ada kalanya siswa kita pada saat pembelajaran di kelas mereka jenuh atau nyeleneh. Jadi pada saat itu mungkin guru yang memahami mengajak melaksanakan pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah itu sama dengan kita memenuhi kebutuhan dasar manusia kebebasan. Karena mereka perlu bebas. Bebas, variasi yang lain dia. Kamu itu jelas yuk kita keluar. Nah, gitu. Kemana Pak? Jalan-jalan kita. Nah, gitu. Kemarin pada siswa itu cuma saya ajak jalan ke rumah ini depan pengadilan di konstruksi gudang itu lihat proses pengelasan. Pada senang mereka. Terus cuma ke situ. Modal makan kadang, modal dari sekolah. Oke, namanya. Tahun ini Dimas benar berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyantet mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya padanya, Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ia perlu? Contoh ini ada beberapa versi jawaban. Contohnya, aku merasa bangga dan keren. Kan ada itu. Aku merasa bangga dan keren. Nah, kebutuhan apa yang kekuasaan berarti. Yang bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kesenangan. Waktu itu jangan selalu diartikan laki sama perempuan ya. Maksudnya hubungan sesama kawan itu juga jadi senang sama kawan. Bukan yang ke arah itu maksudnya. Biar laki-laki perempuan sama, laki-laki sama laki-laki sama. Nyetir mobil seru. Nah itu Pak. Yang pertama berarti apa? Penguasaan lagi. Penguasaan. Dia merasa mampu. Dia merasa bisa menguasai. Oke. Jawabannya. Ya. Ini adalah motivasi internal dari. Jadi anak itu setiap kali melakukan sesuatu yang sifatnya motivasi itu pasti dia ada motivasi. Tugas dia adalah menggali kenapa dia melakukan seperti itu. Dan kemudian cari solusi dari refleksi dari kenapa dia melakukan seperti itu untuk mencari solusi yang terbaik tanpa merugikan orang lain. Oke. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa aja 5 posisi kontrol? Ini yang dijelaskan adalah sebuah video. Benar, Ustaz? Nah, ini 5 posisi kontrolnya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan kelima adalah sebagai pengecek aku sampai hafal. Oke, kita lihat satu-satu. Pada videonya lancar kan?
Masih proses. Atau ada video dari eksternal pada dari ya dari apa yang dijelaskan? Jadi kalau sebagai pembatasan sebenarnya itu ibaratnya paling tinggi. Oke, ini adalah contoh dari guru apabila sebagai seorang kemana ini yang jauhnya tak bahaya. Oke, kita saksikan. Ini sebagai penutup. Oke, Pak, silakan. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kamu sih kamu. Sekarang kamu terlambat. Kamu pilih yang berbasket 2 kali. Kenapa saya harus melawan basket? Kenapa? Kamu berani? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah posisi yang kedua ya, sebagai pembuat rasa besar dari bola. Nanti disimpulkan satu ibu maksudnya mana? Satu dia masuk dulu. Jadi tidak masalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Senang ya bikin ibu susah. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang menegur kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa melihat kamu. Gimana ini? Gustina, kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jam 6 kalau ibu tegur kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf sekali. Posisi salah. Bicara dengan nada lemah. Nah, oke, posisi teman. Jangan langsung baca. Wah, sudah jam berapa ini, nak?
tidak usah kembali ke awal. Nah, posisi pemantau atau monitor. Itu adalah 5 posisi kontrol dulu ya. Dan mungkin diri sendiri sudah merasa saya termasuk bidang mana. Nah, apakah 5 posisi kontrol itu hanya satu yang benar? Enggak kayak gitu ya. 5 posisi kontrol itu justru tuntutannya adalah harus ada dalam semuanya harus ada dalam guru ya. Ada yang kadang-kadang kita perlu sebagai pengurus perlu ya, perlu ya. Begitu juga sebaliknya ada kalanya kita perlu jadi seorang manajer ya. Oke, siap. Jadi posisi kontrol yang paling rendah itu kan hukum, dia cuma biasa siswa tanpa pengawasan hukum. Yang paling tinggi manajer, nanti dia memanage siswa supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi 5-5-nya itu harus ada dalam guru. Kapan digunakan? Lihatlah kondisi. Berarti boleh aja menghukum lah. Boleh, tidak ada larangan. Nah, tapi ya kondisi tergantung pertimbangan dia. Mana di mana saat dibawa jadi penghukum, mana jadi pemantau. Ya, misal pemantau, kamu datang, kemudian lihat peraturan sekolahnya, kan kayak gitu juga kan. Terus kamu harus ngapain dengan seorang pemantau dia mencocokkan itu dengan peraturan yang ada. Sehingga itu harus konsekuensinya apa. Nah, ada juga yang kemudian oke ya, jadi 5 posisi kontrol itu tidak ada satu yang paling benar, tidak.
Ya, kalau yang terbaik memang manajer, cuma menghilangkan yang lain juga tidak. Ya, justru tuntutannya adalah kita bisa melakukan semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Kami yakin semuanya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Jadi yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Berikutnya yang akan kami sampaikan adalah tahapan restitusi itu sendiri. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah, baik itu perilaku, pasti semua perilaku yang dilakukan oleh siswa itu memiliki alasan. Kemudian yang tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Maka kita pasti akan menanyakan keyakinan mereka, apakah itu berasal dari motivasi internal atau dari motivasi eksternal. Baik, selanjutnya, nah bagaimana cara kita menstabilkan identitas tersebut? Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Nah, dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan mereka. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, maka akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misal, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, betul kan? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang berikutnya masuk ke menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan yang selanjutnya dari segitiga restitusi. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Sudah Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa memahami apa yang kami sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya kami akan menyampaikan tentang ciri-ciri restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian tadi kami memaparkan dengan segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik menonton video ulun. Kalau kalian tertarik, tolongnya dipaksa atau tertarik gitu. Ulun perlu dukungan Bapak Ibu sekalian. Ini ceritanya, skenarionya ada siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, padahal dia bangun subuh tetapi tetap terlambat datang ke sekolah. Setelah kita tanya alasannya apa, dia bangun subuh tetapi tidak langsung sholat, tidak langsung mandi, melainkan dia langsung ambil HP, nonton YouTube, main TikTok, kemudian main game, apalagi game Free Fire ya kan, Mobile Legends. Pas musuhnya handal, Pak Adit lah, handal, jadi permainnya lama sampai selesai jam 7.15 misalnya. Nah itu. Jadi perlu putarkan, mohon izin, silakan Bapak Ibu sekalian menyaksikan. Ke sekolah akibat menghabiskan waktu dengan ponselnya di pagi hari, sehingga ada beberapa pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Suara pakai AI ya di situ tuh. Suara pakai AI. Ada yang gurih. Bareng kelas. Menstabilkan maksudnya menenangkan tuh. Jelas. Riset banget. Kegiatan kita yang selanjutnya adalah melaksanakan praktik atau mendemonstrasikan bagaimana segitiga restitusi itu kalau kita terapkan dalam menangani anak di sekolah. Dalam kesempatan ini kami memohon bantuan kepada beberapa guru untuk dapat mempraktekkan kegiatan tersebut. Jadi di sini kami memohon bantuan Ibu Hikmah, Ibu Hasmi, dan Bapak Aris. Bagaimana Pak Aris, Bu Hikmah? Kira-kira mau ya buat kami? Oke, terima kasih. Jadi di sini skenarionya seperti ini. Kami minta tolong kepada Ibu Hasmi berperan sebagai guru. Bu Hasmi berperan sebagai guru. Kemudian Pak Aris berperan sebagai siswa.
Dan Ibu Hikmah juga berperan sebagai siswa. Nanti pada prakteknya silakan tetap memakai nama yang sama, tetapi mungkin dihilangkan cukup Hikmah dan cukup Aris. Cuma karena Bu Hasmi sebagai guru tetap Ibu Guru Hasmi. Jadi skenario-nya seperti ini. Aris dan Hikmah itu berteman baik. Mereka satu kelas. Pada saat ulangan, Aris mencoba mencontek hasil pekerjaan Hikmah. Hikmah berusaha untuk menutupi hasil pekerjaannya agar tidak dapat ditiru oleh Aris. Tetapi karena Aris yang sangat berusaha kuat, akhirnya dia mampu melihat hasil pekerjaan Hikmah. Hikmah pun marah. Dia kecewa kenapa Aris sampai berbuat seperti itu. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian hasil ulangan itu dibagikan oleh guru mapel. Ternyata hasil ulangan Hikmah itu di bawah dari hasil ulangan Aris. Nah, hal buruk yang dilakukan Aris setelah dia mendapatkan nilai tinggi, dia malah mengejek Hikmah. Aris mengejek Hikmah. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian Ibu Hasmi tanpa sengaja lewat di depan kelas Hikmah. Ibu Hasmi tanpa sengaja melihat Hikmah yang bersedih sambil menangis karena tidak enak melihat ada siswa yang menangis sendirian. Maka Ibu Hasmi memberanikan diri untuk masuk ke dalam kelas dan menanyakan kepada Hikmah apa yang terjadi. Lalu Hikmah menceritakan semuanya sampai akhirnya Ibu Hasmi berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Ibu Hikmah, Ibu Hasmi dan Pak Aris, kami mohon bisa maju ke depan untuk mempraktikkan di depan kawan-kawan semua. Silakan Bapak Aris, Bu Hikmah dan Bu Hasmi. Jadi adegan yang pertama, Pembela kebenaran dan kebetulan. Kasih no. Ayo, anu aktingnya di mana setelah foto-foto? Oh, foto dulu. Sebelum acting foto dulu. Ada kawan nian nih. Aduh. Video itu. Habis gak? Memori umur muka pendeknya ada kertasnya nih, kertas. Masuk bahan lo kami gitu kan. Ayo, silakan berakting. Gurunya siapa? Oh, belum. Tambah 3 meja. Belum lagi. Gurunya masih di anu. Kayak apa nih hasilnya nih? Oh iya gitu lah. Ada. Bah, gayanya aja dari itu. Nah, 100. Aduh, kamu nih sudah lambat. Dapat 30 umah aku kamu nih. Kontak acting
Kenapa udah? Kenapa Yukna menangis? Aris kenapa Aris? Aduh Aris. Riz, boleh ikut tanya? Hikmah boleh keluar sebentar mau bicara Pak Aris. Aris, Ibu mohon maaf. Ibu mau bertanya. Aris tadi tahu tidak kesalahan? Apa ya Bu? Tapi sepatu ini ada lagi stok di belakang. Saya mau nangis akan hikmah aja Bang Bu. Masa? Enggak itu aja Bang. Terima ya. Bertanya. Mengapa Hikmah menangis di kelas? Tadi itu Bu karena bahasa Indonesia aja. Tadi saya Bu, saya bully Bu, saya kata-katain dan tadi lebih rendah Bu, saya lebih tinggi. Terus dia nangis. Bukan salah saya dong. Masa begitu saja? Masa Hikmah sampai menangis sebegitunya? Pasti ada sesuatu. Apa ya? Sejauh ini sih kayaknya cuma sekedar nilai sih. Emang rada kasar saya bilang, ih, kamu rendah, saya tinggi, itu aja kok. Masa sampai begitu aja? Dapat nilainya dari mana? Jadi lebih tinggi? Saya sih sebenarnya tadi ya saya nggak nyontek gitu ya. Saya cuma lihat apakah sama jawaban Hikmah sama jawaban saya gitu aja Bu. Menyontek dengan melihat beda arti ya? Ya kebetulan jawaban kami sama gitu. Jadi ya Menyontek itu bagus atau tidak? jelek sih Bu, nggak boleh nyontek itu ya. Ibu tahu yang namanya kesalahan itu pasti manusia dan tidak ada manusia yang tidak sempurna. Nah, Ibu hanya ingin melihat atau ingin mengetahui mengapa kamu melakukan hal itu. Ada rasa bangga atau tidak? Saya cuma takut saya jelek, saya gimana Nilainya jelek. Kalau kamu takut nilai jelek terus menyontek, ada keyakinan kelas tidak yang kita sepakati sudah yang kamu langgar? Ada apa itu? Apa ya? Menyontek kan? Menyontek kan? Menyontek itu berarti melanggar keyakinan kelas. Menghargai jawaban orang lain, teman ya. atau hasil karya orang lain. Berarti salah dong ya? Apa yang harus kamu lakukan agar kejadian itu tidak terulang lagi? Keyakinan mana yang harus kamu perbaiki agar kejadian itu tidak terulang lagi? Saya harus lebih menghargai teman dengan cara tidak mendetek lagi, dan saya harus belajar supaya saya tidak mendetek lagi. Mulai dari kapan? Sekarang Mulai sekarang. Berarti Aris harus bagaimana agar keyakinan kelas kita bisa dilaksanakan. saya harus minta maaf Bu. Harus minta maaf ke Hikmah. Baik, Hikmah. Hikmah dipanggil lagi. Sini kita berdua. Sudah disediakan. Oh, betul. Mendamaikan rasanya. Iya. Berhubungan energi lah. Haris, ini ada Hikmah. Ada yang ingin kamu katakan ke Hikmah?
kedepannya aku kayaknya apa pamer aku udah belajar. Ibu mengatakan kalau di kelas itu memang perlu yang namanya saling menghargai. Mohon maaf lah aku kalau tidak menghargai kamu. Kalau ulangan kan nggak boleh nyontek kan? Pak, lagi lah. Ulangan nyontek aku. Kalau tugas misal disuruh kerja kelompok boleh kerja sama, tapi kalau ulangan kan nggak boleh nyontek. Sudah aku tutup, kamu malah berdiri. Oke, sudah ya. Minta maaf ya, berdamai. Oh ya, bersalaman dulu dong. Oke. Terima kasih. Untuk lebih menguatkan lagi, kami ulang sedikit tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kalimat kunci yang biasa dipakai dalam menstabilkan identitas itu adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu menstabilkan. Bagaimana caranya siswa kalau misalnya terlambat atau melakukan kesalahan pada saat bertemu kita, dia tidak merasa terancam. Kalau dia terancam, maka dia akan menutup diri. Jadi tidak mau, ya arahnya berdusta lah. Arahnya mereka akan langsung berdusta. Jadi kalaupun misalnya ada siswa terlambat atau melakukan kesalahan, bagaimana caranya kita meyakinkan dia, kamu aman, ya kan? Nah, kamu aman. Dan untuk menuju ke tahap itu perlu proses. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Demikianlah acara diseminasi positif dari kami ya. Saya Muhammad. Saya Firdaus dari calon guru penggerak angkatan 9. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Berhubung tidak ada MC awal, jadi langsung menyambung saya Resmi Fahriana. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Sangat mensupport sekali untuk dua orang bapak-bapak calon pemimpin masa depan. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tingkah laku yang tidak enak. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terus dari hati kami dan atas perhatian Bapak Ibu semua di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan sebelumnya, kegiatan kita pada hari ini adalah bersama-sama membuat peraturan kelas dan kesepakatan kelas yang nantinya dari peraturan kelas dan kesepakatan kelas tersebut akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa yang kalian inginkan pribadi atau masing-masing kalau misalnya keyakinan kelas kita sudah terbentuk? Oke, silakan Widya. Untuk menciptakan ketenangan di kelas, bagus. Yang lain silakan. Silakan Iska. Agar menjadi lebih disiplin, Pak. Agar menjadi lebih disiplin. Oke. Yang lain silakan. Silakan Abi. Lebih taat beribadah, Pak. Supaya lebih taat beribadah. Oke, bagus. Artinya kalian sudah memahami apa inti dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah apa yang kalian inginkan agar terbentuk peraturan kelas dulu. Nah, silahkan kalian kira-kira apa yang ada di pikiran kalian masing-masing. Silahkan kalian tuliskan di papan tulis secara bergantian lah, secara bergantian. Yang pertama maju dari sana, si Widya sekarang maju ke depan. Tulis kira-kira apa peraturan kelas yang diinginkan oleh Widya. Ahmad. Tidak. Tidak.
menyela pada saat guru. Silakan disambung, bisa. Tidak membuang sampah sembarangan. Bagus.